panjang, Bu. Oh. Bingung. Ketika mendengar kata pandan, mungkin yang terlintas dalam benak adalah pandan wangi yang biasa digunakan dalam aneka kuliner Nusantara. Tapi ada juga loh jenis pandan lain yang bisa dimanfaatkan menjadi berbagai kerajinan. Ini dia pandan duri. Pandan duri biasa dikreasikan menjadi anyaman tikar sampai tas untuk membawa aneka keperluan sehari-hari. Tapi untuk mendapatkan kerajinan dari jenis pandan yang satu ini, ada perjuangan yang amat panjang loh. Pandan duri dengan nama latin Pandan torius memiliki daun yang panjang, berduri, serta tepian daun yang kasar. Yang menjadi kesulitan utama memanen daun ini, apalagi kalau bukan durinya. Bu, gini nih kurang dalam, Bu. Ngambilnya. Segini kurang dalam, Bu. Oh, kurang pres. Apa itu? Kurang fresh, maksudnya kurang bawah. Oh, kurang bawah. Iya. Kurang bawah. Bentar dulu, ini tajam ini. Ibunya nggak pakai sarung tangan, Bu? Amit-amit. Kula mboten nate. Ngeten mawon, langsung ngeten mawon jenengan. Iya. Mboten nate sarungan tangan. Ngeten langsung. Wah, cet. Ngeten lho, langsung ngeten mawon lho. Ngeten lho. Aduh, nembus. Ngeten lho. Bisa. Oke. Ya, aduh. Baru mulai tangan sudah kena. Oh. Ya. Dua itu bisa, Mas Nando. Oke, siap. Dua ini. Niki, Yang ini. Ini yang lengket-lengket. Duri yang berada di bagian tepi daun pandan duri berfungsi melindungi dirinya dari hewan pemangsa dan herbivora. Bagian kulit yang tergores duri pandan akan terasa seperti teriris dan bisa membuat kulit iritasi. Jadi hati-hati ya. Aduh, aduh. Ya, kena. Kepala. Kena semua. Awas hati. For your info, jangan potong semua daun, sisakan bagian atas tanaman. Sebab tanaman pandan duri memiliki kemampuan merangsang pertumbuhan daun baru. Ini setajam ini nih. Ini kalau saya tempel ke tangan tuh langsung lengket dia. Tuh. Bayang kalau sampai kepleset di tempat yang begini nih. Seret. War. Ketika duri menjadi kendala utama saya memanen, wah lain halnya dengan warga desa setempat. Lokasi tumbuh pandan duri ini tempat yang curam dan licin, lebih membuat khawatir para petani ketimbang bagian duri daun pandan ini. Bagi mereka, ongkos berobat jika terjatuh akibat tergelincir tidak sebanding dengan harga panen daun pandan. Harga pasaran pandan duri 2-3 ribu rupiah per kilogram. Sementara dalam sehari biasanya petani mampu memanen 10-15 kilogram atau pendapatan hariannya sekitar 20-45 ribu rupiah. Set. Niku dengkulnya abu niki bengkak. Ditumbasaken jamu regi 1,50 juta 150. Itu pas lagi panen apa, Bu? Yang mboten panen kajenge mendhet ngeten iki, Om. Oh, ngambil sih. Ya, Ngambil pandan. kajenge ngambil pandan. Tasik budal. Meski pandan duri juga dikenal sebagai pandan laut, tanaman ini dapat beradaptasi dengan subur di berbagai lokasi. Syaratnya berada di wilayah tropis, tanah subur, dan cukup mendapatkan sinar matahari. Ini bagian tersulit kalau lagi pegel, terus mindahin. Ini lumayan, tadi kena leher juga. Nembus-nembus loh ini, padahal udah pakai pelindung yang ini. Oke, semangat yuk, biar jadi tikar. Daun pandan tidak bisa langsung diproses menjadi tikar atau kerajinan lain. Bagian durinya ini harus dibuang terlebih dahulu. Ayo maju
tangannya juga ikut maju. Oh, tangannya maju. Lurus. Maju. Ini diluruskan kalau kurang. Kena durinya. Enggak. Oh, enggak. Oh, enggak apa-apa. Iya. Nih, seret. Oh, enggak bisa. Kalau nggak bisa Dibuat seretnya dulu. Iya. Ini ibu-ibunya pada cepet-cepet amat, Bu. Waduh, wait. Ini Mas, ayo. Sebetulnya bisa saja menggunakan pisau atau gunting untuk membuang bagian tengah dan tepian daun yang berduri tajam. Namun bagi warga, proses yang mereka sebut enderei dirasa lebih efektif dan telah digunakan secara turun-temurun. Proses selanjutnya adalah pengeringan di bawah sinar matahari secara langsung hingga daun berwarna coklat kekuningan. Bila cuaca terik seperti ini, proses pengeringan hanya memakan waktu 1 hari. Sebelum dianyam, daun harus dilemaskan terlebih dahulu. Caranya cukup mudah, kerok seluruh bagian daun dengan menggunakan pisau tumpul. Proses ini akan membantu melemaskan serat-serat pada daun yang masih kaku, sehingga daun akan menjadi lebih lentur dan mudah untuk dianyam. Oh, ini. Ya, kemudian ini tarik tekan. Tekan, Ya, tarik. geser tekan ya sampai bunyi krok, krok atau ngerok. Makanya dikatakan ngerok itu karena bunyi krok, krok. Proses yang mudah bagi perajin ini ternyata menjadi proses paling sulit untuk saya. Menganyam atau yang biasa disebut dengan miwiti ini membutuhkan keterampilan teknis khusus dalam memahami pola anyaman, mengatur daun pandan dengan benar, serta memiliki teknik menganyam yang tepat sesuai hasil yang diinginkan. Duk, kerja, Duk. Oh. Bingung. Ini kok bisa jadi? Saya begini mentok, Bu. Jadi kayaknya jadwal nanti panen lagi saya ngikut ya. Kayaknya saya lebih berfaedah di sana, lebih berguna. Salah gini. Oh, salah, udah ada satu salah. Gini tuh salah. Wah, sulit. Untuk tikar pandan berukuran standar dengan panjang sekitar 2 meter dan lebar 1 meter, ini biasanya membutuhkan 150 sampai 200 lembar daun pandan. Wah, banyak juga ya. Saya menganyam 2 daun pandan saja sudah angkat tangan. Harga 1 lembar tikar pandan bervariasi tergantung ukuran. Namun rata-rata dijual mulai Rp30.000 hingga Rp100.000. Di Kabupaten Jombang ada beberapa desa yang menjadi sentra produksi tas berbahan pandan duri. Cara membuat tas dari bahan daun pandan sebetulnya ini sama dengan membuat tikar pandan, ya ini dianyam. Bedanya, akhir dari setiap putaran anyaman harus berada di titik yang sama agar sambungannya tidak terlihat. Karena menggunakan daun yang lebih sedikit, harga tas lebih murah. Satu buah tas yang sudah dipercantik dengan berbagai pernak-pernik ini dibanderol mulai Rp5.000 sampai Rp30.000 saja. Untuk tipsnya itu kita taruhnya yang penting tempatnya tidak lembab. Kita tempatnya mintanya yang kering, panas gitu. Kenapa kalau lembab biasanya? Kalau lembab biasanya itu mudah jamur. Jamur jadi berwarna apa tuh? Kayak Kalau jamurnya tuh di sini biasanya itu keluar kayak buntusan-buntusan gitu, kayak debu gitu. Matahari yang semakin meninggi membuat kami mulai kehausan. Nah, kali ini saya akan membuat minuman yang dicampur dengan olahan daun pandan. Namanya es secang pandan. Tapi daun pandannya bukan yang jenis berduri ya, melainkan daun pandan wangi. Nah, ini kan pohon sama saya gedean saya. Tadi gedean pohonnya. Umumnya minuman berbahan serutan kayu secang ini dinikmati hangat-hangat. Tapi ternyata enak juga loh disajikan dingin-dingin seperti ini. Segar ya? Selain minuman, Jombang juga punya kue tradisional yang menjadi ikon wilayah ini. Ini dia kue tasbih. Tentu saja, pandan jadi salah satu bahan utama pembuatan kue tasbih. Yuk kita buat. Pertama-tama sangrai beras ketan putih menjadi warna coklat. Penyangraian akan memberikan aroma yang khas serta membuat kue tasbih berwarna coklat pekat. Beras ketan yang sudah dihaluskan kemudian dicampur telur, vanili, soda kue, santan kental dan juga gula pasir. Ketika adonan sudah tercampur rata, tambahkan air rendaman daun pandan. Oke,
Nah, kalau fungsinya pandan di minuman kan buat wanginya tuh. Nah, kalau di kue tasbih ini fungsinya? Kita menggunakan pandan ini adalah untuk menyamarkan bau amis dari kita, kan ada bahannya telur. Supaya rasa amisnya nggak begitu menyengat, kita gunakan pandan ini sebagai aroma. Nanti wangi gitu. Jadi wangi selain aroma pandan. Selain itu, air rebusan pandan akan membuat aroma serta rasa pandan lebih kuat dibanding hanya memasukkan pandan utuh pada adonan. Lanjut ke proses berikutnya, menumbuk. Monggo. Daripada jatuh, monggo. Baru mulai. Dipegang sama dipegang, Mas. Dipegang. Iya. Daripada baunya. Kenapa harus dibanting-banting, Bu? Itu kan ditumbuk, Mas. Supaya Supaya lebih kalis, lebih halus adonan. sebetulnya bisa aja dipakai banting-banting biasa. Ya, tapi kurang. Cuman kalau ada pilihan di Tumbuk, kita akan tumbuk. Tumbuk adonan selama 15 menit atau hingga adonan tidak lengket pada alat tumbuk. Terakhir, adonan yang telah kalis akan dibentuk seperti tasbih. Setelah itu panggang dengan api sedang selama 30 menit. Dan ini dia kue tasbih yang menjadi salah satu kuliner khas kota Santri, Jombang. Kira-kira gimana ya rasanya? karena dia pakai tepung Beras ketan sangrai, dia itu lebih padat dibandingkan dengan cookies pada umumnya. Ini kayak cookies biasa rasanya ya? Iya. Tapi memang nggak terlalu manis. memang nggak terlalu manis karena kita menggunakan gula asli, jadi nggak terlalu manis gitu. Oh, dan porsinya gulanya nggak terlalu banyak. Iya. Dan juga Lebih renyah karena juga. lebih renyah juga, dan karena tadi pakai pandannya nggak pelit, air pandannya ya. Ada sensasi pandan itu yang wangi banget ketika kita telan si kue tasbih ini. Selain mendatangkan pundi-pundi rupiah melalui industri anyaman pandan seperti tikar, tas, dan lainnya, pandan juga secara turun-temurun menjadi ikon kota Jombang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi kalau lagi melipir ke Jombang, mau beli tikar, tas anyaman pandan, atau aneka kudapannya nih sebagai buah tangan. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jombang, Jawa Timur.